Watch this beat going hooligan. We pop out, we acting a fool again. Hooligan. Watch this beat going hooligan. Selamat pagi. Perkenalkan saya Elisa dan ini teman saya Puput Leni Acibi Jayati. Dan ini Najwa Tulowo. Dan terakhir Marisa Putri Sufiani. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Guru mengenai perubahan perilaku siswa di era digital. Tujuan dari wawancara kali ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan perilaku serta proses belajar siswa. Sebelumnya bolehkah Ibu perkenalkan dulu? Oke, baik, perkenalkan saya Purata Ayun, biasa dipanggil dengan Wira. Di sini apalagi? Oke, saya mengambil pelajaran bahasa Inggris. Kita lanjut ke pertanyaannya saja. Baik. Menurut pengamatan Ibu, adakah perbedaan yang paling nampak atau menonjol dalam pola interaksi siswa zaman sekarang dibandingkan dengan beberapa tahun lalu sebelum menjamnya gadget atau medsos? Oke, baik. Perbedaannya sangat mencolok sekali, yaitu seperti mungkin mbak-mbak di sini juga sudah mengalaminya ya. Oke, perbedaannya itu sangat menonjol kalau emang banyak pengaruhnya gadget di era sekarang, pergaulan di era sekarang, atau dampak sikap siswa sekarang sama zaman dulu itu berbeda. Yang pertama itu mungkin karena ini, yang pertama yang mencolok itu karakter siswa atau etika siswa itu menjadi sedikit berkurang ya. Contoh sederhana ya, misalnya kalian juga mengalami sendiri. Misal seandainya yang kalian ketahui Bira mungkin dari kelas keberatan membawa salah satu buku tugas yang terkumpul. Di sekarang jarang sekali Bira temui ada yang menawarkan bantuan. Ya, dan saya, Bu, mana Bu, saya bantu saya bawakan ke atas. Itu sudah sekali tidak pernah Bira dengar sekarang ini. Ya, gurunya repot ke sana ke sini, yo siswa cuek aja dengan apa? Karena mereka sibuk dengan gadgetnya. Betul sekali, itu yang kalian alami. Seperti itu enggak? Ya, itu yang pertama ya, kepekaan siswa itu mulai berkurang ya. Terus kemudian yang kedua, komunikasi ya, komunikasi dengan adanya gadget, mungkin kalian komunikasinya sudah minim. Nah, sekarang saya tanya sama kalian ini biar kita agak ngobrol ya, biar kita nggak merasa gini. Oke, kalian tahu nggak ini teman kalian yang nggak berangkat siapa? Siapa? Kenapa Raimundo nggak berangkat? Nggak tahu. Kalian di sini teman akrabnya? Enggak. Biasanya bestie, sesama bestie itu ditanya, kenapa sih Raimundo nggak berangkat? Nggak tahu loh, kan kita dekatnya. Karena apa? Karena kita bingung komunikasi. Itu karena apa? Gadget. Padahal sekarang kita harusnya diuntungkan dengan adanya gadget. Kita kan bisa berkomunikasi dimanapun berada ya. Nah, misalnya Raimundo nggak berangkat, kan bisa lebih Raymond, kenapa hari ini nggak berangkat? Apakah sakit? Nah, dari itu kan kita bisa tahu kabarnya. Masalahnya gadget sekarang itu mungkin kurang maksimal lah, kurang baik ya. Jadi dengan adanya gadget mungkin siswa-siswa yang zaman sekarang itu komunikasinya kurang. Akhirnya yaitu tadi interaksi sosial antar sesama mulai berkurang. Kita yang harusnya tahu si A kenapa, si B kenapa, jadi nggak tahu ya. Itu aja sih perbedaannya, berbeda zaman dahulu. Ya kalau zaman Bira sekolah malah beda banget. Zaman Bira sekolah teman kita nggak berangkat paginya, kita pasti main ke rumahnya. Kita mau kenapa sih nggak berangkat? Nah, kita selalu berkomunikasi. Dan bahkan juga sama ketika Bapak Ibu guru tadi menyiapkan media pembelajaran, membawa buku, perbedaan yang mencolok itu nggak ada bantuan sama sekali yang ditawarkan oleh siswa sekarang. Coba. Oke. Ke pertanyaan kedua, bagaimana penilaian Ibu mengenai etika dan sopan santun siswa saat ini, khususnya dalam cara menyapa atau bersikap kepada Bapak Ibu guru? Sopan santun ya, etika dalam menyapa. Ini intinya ya, etika dalam menyapa. Gini, tetap siswa itu tetap ada sopan santunnya sih. Zaman sekarang masih ada ya sopan santunnya. Nah, tapi ketika etika menyapa, ya menurut saya agak sedikit berkurang ya Mbak ya. Oke, etika sopan santun dalam menyapa Bapak Ibu guru. Jangankan perbedaan. Oke, baik.
etikanya ya sopan santun dalam menyapa itu sedikit mulai luntur ya Mbak ya, sedikit mulai luntur. Sekarang Mbak sendiri pernah nggak nyapa Vira? Kalau Vira lewat meskipun Vira nggak ngajar karya pernah nggak disapa? Enggak kan? Nah itu sekarang mulai berkurang, tetap ada sopan santunnya, tapi untuk saling menyapa itu mulai berkurang ya. Jadi sarannya Vira sebagai seorang siswa harusnya meskipun Vira atau siapapun yang ngajar kalian tetaplah disapa. Ya jangan kan menyapa Mbak, melihat aja sekarang sudah apa Mbak? Sudah males ya, bahkan Bapak Ibu guru mau lewat aja ya diplengosi atau apa, nah, itu sudah mulai luntur lah menurut saya ya. Jadi harapan saya ya budayakan saling menyapa, budayakan eye contact. Eye contact apa? Saling menatap, saling menundukkan kepala sama yang lebih tua ataupun apa, itu mulai sekarang itu budayakan. Jangan sampai kita budaya gadget yang negatif itu ya. Dan itu aja sih Mbak, menurut saya mulai berkurang, itu aja dia mulai jarang pernah Vira lihat ya. Pertanyaan yang ketiga, sekarang kan lagi ramai fenomena siswa yang hanya mau bergaul dengan kelompoknya sendiri atau circle tertentu saja. Nah, bagaimana menurut Ibu cara menanggapi hal tersebut? Oke, cara menanggapinya circle. Ya ini mungkin zamannya siswa sekarang kalau udah punya circle pasti malah bingung, malah merasa dikucilkan, merasa nggak punya teman. Nah, padahal menurut saya betul sih kita harus punya sahabat. Itu penting, kita punya teman akrab tuh, teman dekat itu pasti ada. Tetapi alangkah baiknya ya kita itu harus menjalin pertemanan secara luas ya. Satu kelas kita ajak berteman semua, jangan hanya kalau kita berteman sama Mbak Marisa, yowes kita setiap hari sama Mbak Marisa, itu menurut saya kurang baik juga ya. Tapi kita harus berteman juga dengan si A, si B, si C. Karena apa? Dengan kita punya teman yang banyak, itu juga mempermudahkan kita untuk melakukan apapun. Misal, contoh sederhana, Marisa tidak bisa mengerjakan matematika, sedangkan Eko bisa mengerjakan matematika. Karena kita nggak terbiasa sama Eko, kita mau minta tolong pun akan malu. Iya, jadi akan canggung. Aduh, Marisa nggak bisa, saya iso Eko. Saya mau tanya, nggak berani, canggung. Karena apa? Kita nggak pernah berkomunikasi sama Eko. Jadi menurut saya boleh punya teman dekat. Alangkah baiknya kita harus merangkul semua teman itu, kita akrab semua. Kita jadikan keluarga semua. Ya jangan pilih-pilih teman. Di sini ada yang pilih-pilih teman? Enggak ya. Oke, nanti kamu repot sendiri kalau hanya teman itu aja. Dan itu aja Mbak. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Apakah Ibu pernah menangani perselisihan antar siswa karena kesalahpahaman di media sosial? Oke, baik. Pernah, terutama anak di kafe yang sering ini. Siapa di sini yang sering buat story, yang menjadi temannya lewat story? Nggak pernah ya? Nah ini kasusnya paling banyak seperti itu. Perempuan itu hadirnya misal si A bikin story, Vira pernah ini mengalami ada siswa di kafe juga nggak mau sekolah karena merasa temennya nggak suka. Dia taunya dari mana? Gitu tadi, dari story teman-temannya. Mungkin nggak sengaja bikin story, nyindir lah pakai kalimat apa di story, padahal teman itu nggak merasa menyindir di si A, tapi si A merasa karena apa? Mungkin si A juga pernah melakukan hal yang sama. Ini yang jeleknya perempuan seperti ini ya Mbak ya. Ya, kalian juga pasti sama. Kamu tanya si A, si B geremengi aku orang apa ya namanya itu ya? Ijolan omong itu perempuan jeleknya itu di situ. Ijolan omong. Nah ini jangan sampai kalian seperti itu. Ya ini kalian sudah baik ya, tetapi kamu kepo. Ya pengen tahu ini ngobrol sini, kayak geremengi aku. Nah itu bermula dari situ sih awalnya itu. Akhirnya Mbak Marisa tanya, ijolan omong ya, ijolan omong namanya. Nah, kamu nanti ditutup apa? Kamu tadi ngomong apa nanti? Oke, si A ini tadi ngomongin seperti ini, yaitu tadi ijolan omong. Itu bermula dari situ. Kita pernah mengalami itu, anaknya nggak mau sekolah, hasil ketika Vira visit sama nggak mau ngomong juga. Akhirnya apa? Satu-satunya jalan ya yang bertengkar tadi, pelakunya itu saya ajak main ke rumahnya. Cerita. Nah karena pada gengsi itu juga bikin repot juga. Yang nggak mau cerita, ini yang mogok sekolah nggak mau cerita, yang ini kasusnya apa nggak cerita, akhirnya susah juga. Akhirnya juga saya bawa sama ruang kita juga, akhirnya kita mediasi.
Akhirnya saya panggil sendiri-sendiri. Ya, akhirnya Bu ngomong, kenapa kok kamu tahu si A itu ngomongin kamu? Dari story-nya Bu. Saya tanya, kamu ternyata pernah bikin story ini ya, ditujukan ke A. Enggak Bu, itu bukan buat dia, karena wanita perasa. Nah, jadinya salah satu langkah Wira yaitu tadi saya pertemukan, yuk saling ngobrol biar tidak terjadi kesalahpahaman. Jebul itu story buat siapa, kamu kenapa merasa seperti itu, nah, harus dikomunikasikan. Dan sudah akhirnya ya mau sekolah lagi. Itu ya sering sih kalau perempuan itu akhirnya satu Mbak, intinya apa? Komunikasi, jangan lewat WA komunikasinya. Terus tatap muka. Nah, kalau tatap muka kan kita eye contact, ini bener ngomongnya enggak? Iya enggak seperti itu. Itu aja solusinya ya kita temukan berdua. Komunikasikan. Itu aja terus sudah sekarang jadi teman. Iya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Bagaimana Ibu memandang semangat, solidaritas, dan jiwa gotong royong siswa saat ini dalam melancarkan kegiatan besar di sekolah? Kegiatan besar sekolah. Oke, seperti apa ini kegiatannya? Misalnya PASMI dan kegiatan lainnya. Oke, solidaritas semangatnya ya. Oke. Aduh, ini dijawab seperti apa ini? Jujur apa enggak ini? Jujur aja, Bu. Kalau saya lihat semangatnya mulai berkurang, ya, mulai berkurang. Itu tadi kita kok masuk bilang menyalakan gadget terus ya. Oke, mulai berkurang. Contoh sederhana, misal ada lomba kelas meeting ya tadi. Mungkin ada lomba di kelas meeting itu ada fashion show, ada minat bakat, bahkan perwakilan kelas itu seringnya otot-ototan. Kamu aja yang maju, mau nggak bisa, Miss, kamu aja. Nah, itu kan semangat kita mulai berkurang. Karena apa? Yang menunjuk-nunjuk itu biasanya lebih asik, jangankan menonton, malah dia itu menonton aja kadang nggak mau. Lebih asik di mana? Di kelas, main gadget, scrolling apa. Nah, itu jadi menurut Bu Ira, semangat solidaritas tanggung jawab siswa sekarang sedikit berkurang. Ya, rasa memiliki itu sedikit berkurang. Partisipasinya juga sama ya. Harapannya Bu Ira tadi, misal ada perwakilan kelas yang mau mewakili kelasnya tanding apa, kita sebagai teman yang tidak mewakili harusnya apa? Mendukung, betul sekali, menyemangati, mensupport. Dengan cara apa? Nah, menonton, datang. Itu pun kalau kamu nggak ikut tapi kalian menonton, yang mewakili itu merasa sudah senang. Oh, saya sudah diperhatikan teman-teman. Nah, jadi ya tadi itu sedikit berkurang ya, partisipasinya sedikit berkurang. Itu aja sih, solidaritas dan semangatnya itu agak menurun. Ya itu tadi alasannya satu, kita lebih asik dengan dunia lain dibandingkan dunia sebenarnya. Iya. 2, 3. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana sih Bu tren viral di internet yang mempengaruhi gaya bicara serta perilaku sosial siswa di lingkungan sekolah setiap harinya? Tren internet? Iya. Ucapan? Iya. Nah ini Bira yang gaptek ini, Bira gak pernah ke TikTok, gak pernah ke media sosial. Contohnya apa ini tren-tren yang viral? Tadi Mbak ini kameramennya tadi bilang apa itu? Chill apa sih yang tren? Chill itu apa maksudnya? Tenang. Oh tenang, itu kan tren-tren yang viral ya. Oke, saya menanggapinya apa ya, karena mungkin media sosial itu mengajarkan kalian untuk bahasa-bahasa gaul, bahasa-bahasa tren yang mungkin susah dimengerti orang-orang zaman kuno seperti Bu Ira ya. Saya kadang acuh ya menanggapinya, udahlah, saya nggak memperdulikan itu, tetapi dengan adanya bahasa-bahasa yang viral itu ya mungkin menjadikan kalian itu susah berkomunikasi. Nah, susah berkomunikasi, alhasil ketika presentasi kalian mungkin tidak selancar ngomong layaknya orang presentasi, tetapi lebih banyak membaca teks. Nah, itu karena apa? Karena kita sering apa tadi? Tren bahasa-bahasa viral, ya, tren bahasa-bahasa viral. Terus bahasa bakunya mulai berkurang, bahasa baku Indonesianya mulai berkurang. Contoh yang sederhana, mungkin nggak tahu ini tren apa enggak. Tidak, saya tidak tahu, tapi menjadi apa? Saya nggak tahu. Nah, itu kan juga sudah jadi tidak, bahasa bakunya mungkin kamu nggak tahu tidak, adanya enggak. Terus apalagi yang sering digunakan? Yang bahasa-bahasa tren viral. Nah itu tadi dengan gaya bahasa-bahasa tadi ya mungkin komunikasinya kita agak minim. Itu yang pernah yang Bira alami. Terus presentasinya berkurang. Terus selain tren di media sosial nggak hanya verbal saja, tetapi apa? Ini
perilaku, betul, seperti apa? TikTok, apa? Bukan TikTok itu ngapain sih, Mbak? Bikin kayak Oke, konten, oke, bikin konten. Nah, itu kan mempengaruhi kalian. Kalian dulu sering bikin konten, bikin TikTok, live, dan seperti itu. Ya, saya menanggapinya, tadi pertanyaan menanggapinya ya? Nah, itu dikurangi lah. Ya, kan kita tahu ya, jejak digital, apalagi mungkin bikin konten TikTok itu kalau sudah tersebar, kita nggak bisa langsung menghapusnya. Ya, kita sudah nyimpen. Nah, jadi tolong bijaksana dalam menggunakan media sosial, apalagi dalam etika ngomong atau etika bertindak seperti buat konten. Nanti jangan sampai kita malu, ya. Oh, dulu saya tiktokannya mungkin nggak pakai pakai ngomong yang jorok-jorok ya. Terus kamu mungkin besok tua kok muncul, itu kan yang repot kita sendiri ya. Jadi yang bijak lah. Mungkin menanggapi itu, tolong kita sebagai generasi muda berbijaklah menggunakan media sosial, mengikuti tren-tren yang lagi viral sekarang. Tolong berbijak. Gak apa-apa sih pakai bahasa gaul, ya, karena ini jangan sampai kalian dianggap udet ataupun deso ya, gak apa-apa. Tapi lihat konteksnya, ya, dan biasakan pakai bahasa baku, itu juga penting untuk di dunia formal seperti ini. Oke, makasih ya. Pertanyaan selanjutnya. Menurut Ibu, dalam menghadapi suatu masalah, apakah siswa sekarang cenderung berani menyuarakan pendapat secara terbuka? Ya, kalian berani nggak? Kalian berani nggak? Kenapa? Takut. Tapi kalau komentar di media sosial berani? Nggak pernah. Takut. Oke, berarti saya menanggapinya siswa zaman sekarang ya itu tadi, kurangnya percaya diri. Ya, itu pasti. Kayak itu kurang percaya diri dalam menanggapi apa tadi, Mbak? Menyuarakan pendapat. Oke, kurangnya percaya diri itu karena apa? Nggak pernah diasah. Karena kalian nggak pernah diasah. Coba sekali-kali kalian ketika jam istirahat ngobrol HP-nya disimpan di tas. Ya, kalian angkat suatu permasalahan, suatu topik, kalian pecahkan tanpa menggunakan HP. Nanti dari situ akan menumbuhkan kalian ini percaya diri, kalian berani ngomong. Nah, karena siswa zaman sekarang ya, gak hanya kalian ya, saya aja pun mau ngomong biasanya takut. Karena apa? Kita jarang sekali berkomunikasi, bertatap muka, ngobrol seperti itu kan jarang. Nah, ini sih berarti tanggapan saya, siswa sekarang itu untuk menyuarakan pendapatnya ya sedikit berkurang karena kurangnya percaya diri. Tetapi kalau saya lihat, kalau di media sosial kalian menyuarakan dirinya berani loh. Ya, mungkin komentar teman apa, dan kritis juga di media sosial. Ya, itu. Nah, perbedaannya itu, siswa sekarang lebih kritis di media sosial, tapi di dunia sebenarnya dia itu kurangnya percaya diri. Itu aja sih. Terima kasih, Bu. Iya. Oke, Bu. Saya punya pertanyaan nih, Bu. Ya. Menurut Ibu, seberapa besar sih pengaruh penggunaan smartphone Bu bikin siswa jadi nggak serius atau nggak fokus pas mengikuti pembelajaran di kelas? Oke. Ya, ini dampaknya banyak sekali ya. Dengan adanya smartphone, gadget, itu ya betul membuat siswa itu jadi nggak fokus. Karena apa? Karena iya, kita itu sering yang kita lihat tuh short movie. Nah, ini kendalanya. Siapa di sini yang hobinya nonton short movie? Sering, Mbak. Dengan adanya kita nonton short movie itu, konsentrasinya pasti kita berkurang. Karena apa? Kalau short movie, ini jelek, scroll. Ini jelek, scroll. Ini cocok ini. Ditonton dulu sampai habis, bahkan diulang-ulang. Dengan adanya kita kebiasaan nonton short movie, itu konsentrasi kita buyar. Dan di pelajaran, ya itu tadi gurunya akhirnya kayak radio ngomong sendiri. Ya, gurunya ngomong, apalagi kalau gurunya nggak menarik. Ya, nah siswa pasti untuk melihat gurunya ya. Nah, ini dampaknya sangat berdampak sekali HP dengan pembelajaran di kelas. Apalagi kita sudah asik-asik mengerjakan, tiba-tiba bunyi notif WA. Nah, kamu fokus ngerjakan nggak? Yang harus kamu lakukan apa pastinya? Penasaran ini WA dari siapa? Itu konsentrasinya kita pasti buyar lagi, buka WA. Ya, solusinya ya ketika pelajaran mungkin HP-nya harus ditaruh di tas, kecuali digunakan untuk mencari media pembelajaran yang lain atau untuk searching pengetahuan yang lain. Ya, jadi sangat berpengaruh sekali adanya HP, smartphone
di dalam pembelajaran di kelas. Nah itu Vira juweka sekali itu. Ya, gurunya lebih menarik, tidak menarik karena yang paling menarik itu HP-nya. Ya bahkan apalagi kalau gurunya ngajar ada yang live. Pernah nggak menjumpai seperti itu? Gurunya ngajar malah di live, ya itu paling nggak memanusiakan lah menurut yang Vira. Ya solusinya kalau emang Vira ngajar, ya HP-nya ya janganlah pegang HP. Emang sih gak adanya kamu Vira lihat notif ting, rasanya gatel ini pengen buka, tetapi semua itu siapa yang kontrol? Ya dari diri sendiri. Sangat berpengaruh sih bagi saya smartphone itu. Bahkan kalau nggak di kelas mungkin kita malamnya sudah main HP suntuk semalaman, di kelas pasti kita loyo, ngantuk. Karena apa? Itu tadi smartphone. Ya alangkah baiknya HP yang bagus-bagus ini digunakan untuk yang baik-baik. Ya, sangat berpengaruh sekali Mbak. Ya. Selanjutnya, 3. sekarang kan banyak konten negatif yang viral di medsos. Apa sih tantangan terberat dalam menjaga karakter kamu supaya nggak terpengaruh tren-tren yang berbau negatif itu, Bu? Oke, baik. Memang ya banyak ya karakter konten-konten negatif di media sosial. Nah, kalau saya sebagai guru mungkin nggak dianggap kalau hanya ngomong jangan sering-sering buka konten ini ya. Nanti jangan jangan scroll yang aneh-aneh, itu mungkin nggak dianggap oleh siswa. Malah bilang ngomong apa sih? Yang paling penting ya semua itu ada di diri kalian. Bagaimana kalian mengontrol diri kalian supaya tidak pengen membuka konten-konten yang negatif. Misal kok kamu tuh tiba-tiba bikin konten yang ngomongnya jorok-jorok. Ya, kita harus nyetop diri kita sendiri. Ya, udah jangan dilihat, kita ganti yang lain. Percuma Bapak Ibu guru itu pasti hanya mengingatkan, Mbak, yuk gunakan media itu dengan baik. Tetapi kalau nggak didukung pelakunya, ya sama saja. Apalagi ibu guru itu nggak mendampingi kalian full 24 jam. Ya paling Vira aja di kelas cuma 4 jam. Pesannya ya pasti sama. Jangan terpengaruh lah dengan media-media sosial yang negatif, jangan seperti ini, jangan seperti ini. Tetapi semua itu nggak akan terlaksana dengan baik kalau pelakunya masih tetap nonton. Ya Vira hanya bisa menasihati. Tetapi kalau kamu penasaran, kepo, pengen nonton, ya nasihat itu sudah gak ada gunanya. Jadi yang paling penting itu karena kalian itu sehari-hari ya yang peduli hanya diri kamu itu ya hanya kamu sendiri. Ya yang bisa mengontrol ya hanya kalian sendiri. Jadi sih tanggapannya Vira Mbak. Percuma Vira seorang ngomong menasihati kalian itu gak ada gunanya. Sia-sia kalau kamu itu ya tetap aja lihat yang aneh-aneh. Apalagi ya mohon maaf kalian sudah dewasa, jangan sampai lihat yang bikin kalian tertarik. Ya itu aja sih. Oke, terima kasih. Terakhir nih Bu, apa pesan dan harapan Ibu bagi kami agar tetap dapat membangun interaksi sosial yang sehat dan positif tanpa melanggar aturan sekolah? Oke, pesannya Ira dari interaksi sosial penggunaan media sosial ya, itu pesannya gunakanlah gadget atau media sosial itu secara bijak untuk mencari pengetahuan, kemudian wawasan, mencari apapun yang kalian butuhkan yang positif. Itu pesan saya ya. Terus jangan sampai, harapan saya juga jangan sampai kalian diperbudak oleh gadget ya. Kalian dengan adanya gadget itu mungkin terus apa-apa gadget sampai pun makan lupa, kan itu namanya kalian diperbudak gadget. Belajar pun lupa. Nah itu karena apa? Kamu lebih gadget itu kamu agung-agungkan. Jangan sampai kamu diperbudak oleh gadget. Terus harapan saya kurangi gadget dan media sosial, lebih sering berinteraksi sosial, saling menyapa secara langsung, pakai eye contact. Nah nanti kalau kita sering menyapa pakai eye contact, itu akan ada klik lah, kita langsung bikin perasaan mental dan hati nurani kita itu nyambung. Ya kalau di media sosial kan kita dunia maya, kita itu nggak punya rasa, perasaan kita itu mati. Lama-lama kalau kita sering lihat dunia maya, perasaan kita lama-lama mati. Tapi kalau kita sering berinteraksi sosial, rasa ini semakin tumbuh, semakin empati, semakin peduli dengan sesama, dan juga tanggung jawabnya semakin ada. Itu aja sih Mbak pesan dan harapan Vira. 3. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Ibu telah meluangkan waktu untuk kita. Ya, terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Semoga tugasnya lancar. Amin. Baik.